warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrotun Husnia. Saya Sipa Aulia Rohmah. Kami berdua perwakilan dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan materi tentang Petrus, penembakan misterius Orde Baru. Pengertian, Petrus singkatan dari penembakan misterius. Petrus dalam konteks Orde Baru merujuk pada operasi penembakan misterius yang terjadi pada tahun 1980-an. Ini adalah suatu tindakan kekerasan negara yang menargetkan orang-orang yang dianggap sebagai kriminal, preman, atau mereka yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban. Operasi ini menargetkan individu-individu yang dianggap mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Jawa Tengah. Latar belakang ada 4, yaitu 1. Meningkatnya kriminalitas. Pada awal 1980-an, Indonesia mengalami peningkatan angka kriminalitas, terutama di kota-kota besar. Hal ini dipicu oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial. 2. Upaya pemerintah untuk menjaga keamanan. Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto berupaya keras untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan melakukan operasi pemberantasan kejahatan. 3. Operasi Petrus. Operasi ini awalnya dilakukan di Yogyakarta dan kemudian meluas ke kota-kota lain di Indonesia. Target utama operasi ini adalah kelompok preman pencuri dan mereka yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan. 4. Pelanggaran hak asasi manusia. Namun, operasi Petrus justru menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Banyak orang yang tidak bersalah menjadi korban penembakan tanpa melalui proses pengadilan yang adil. Tujuan utama Petrus ada 2, yaitu 1. Pemberantas kejahatan. Pemerintah berdalih bahwa Petrus adalah upaya untuk memberantas kejahatan jalanan dan premanisme yang dianggap meresahkan masyarakat. 2. Menjaga stabilitas. Operasi ini juga dianggap sebagai cara untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban negara. Cara kerja Petrus ada 4, yaitu 1. Mengincar target, orang-orang yang dianggap meresahkan, terutama yang punya catatan kriminal. 2. Operasi rahasia, bersaksi malam hari atau di tempat sepi, seringkali korban ditemukan di jalan atau lokasi yang jauh dari keramaian. 3. Meninggalkan pesan, tujuannya untuk menciptakan efek jera ke masyarakat atau memperingatkan kelompok tertentu. 4. Tidak terlacak, pelaku jarang ketahuan atau ditangkap karena mereka beraksi seperti pasukan bayangan. Ciri-ciri operasi Petrus. 1. Penembakan tanpa proses hukum, yaitu korban ditembak di tempat tanpa melalui proses peradilan yang adil. Ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, ada sasaran tidak jelas. Tindakan ini tidak ada kriteria yang jelas tanpa transparan mengenai siapa saja yang menjadi target penembakan. Seringkali orang-orang yang dianggap sebagai preman, kriminal, atau mereka yang dianggap mengganggu ketertiban menjadi sasaran. Yang ketiga, ada dilakukan secara rahasia. Operasi ini dilakukan secara tertutup dan tidak ada pengakuan resmi dari pemerintahan. Pelakunya seringkali tidak diketahui identitasnya. Yang keempat, ada meninggalkan trauma mendalam. Peristiwa ini meninggalkan trauma mendalam bagi korban dan keluarga mereka, serta masyarakat yang luas. Rasa takut dan ketidakpercayaan terhadap aparat menjadi dampak psikologis yang signifikan. Yang kelima, ada terjadi di berbagai kota besar. Operasi Petrus tidak hanya terjadi di satu tempat, tetapi meluas ke berbagai kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung. Yang keenam, ada kejadian operasi Petrus terjadi pada tahun 1980-an, tepatnya antara tahun 1982 hingga 1998. Yang ketujuh, ada motif. Motif utama untuk operasi ini adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dengan cara yang cepat dan dianggap efektif. Namun, cara yang digunakan sangatlah represif dan melanggar hukum. Dampak operasi Petrus di era Orde Baru. Dampak-dampak tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain. Yang pertama,
ada korban jiwa massal. Korban jiwa massal ribuan nyawa melayang akibat penembakan tanpa proses hukum yang adil. Terus ada banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya secara tragedis. Yang kedua, ada trauma yang mendalam. Korban selamat dan keluarga mereka mengalami trauma mendalam akibat peristiwa kekerasan yang dialami. Ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap aparat keamanan menjadi hal yang umum. Yang ketiga, ada pelanggaran hak asasi berat. Operasi Petrus merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia berat yang paling mencolok di era Orde Baru. Prinsip dasar hukum dan adil dilanggar secara sistematis. Yang keempat, ada citra buruk pemerintahan. Pemerintahan Orde Baru mendapat kecaman dari dalam dan luar negeri atas tindakan kekerasan yang dilakukan. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan menurun secara drastis. Suasana ketakutan, masyarakat hidup dalam ketakutan akan menjadi korban berikutnya. Kebebasan berekspresi dan pengumpulan menjadi terbatas. Dan yang kelima, ada dampak sosial. Dampak sosial terjadi disintegrasi sosial akibat ketakutan dan kepercayaan antar warga negara. Kerjasama antar masyarakat dan aparat keamanan menjadi sangat sulit. Yang keenam, ada dampak psikologis yang muncul rasa tidak aman dan ketidakpastian di kalangan masyarakat. Banyak orang mengalami gangguan psikologis akibat trauma yang dialami. Ada juga dampak yang jangka panjang. Dampak jangka panjang yang pertama ada ketidakpercayaan terhadap aparat. Peristiwa Petrus mewariskan kepercayaan mendalam masyarakat terhadap aparat keamanan. Yang kedua, sulitnya proses penyelesaian, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu terhadap Petrus sulit diselesaikan secara tuntas. Yang ketiga, ada hambatan demokrasi. Kejadian ini menjadi salah satu faktor yang menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia. Kesimpulan dari materi Petrus yaitu latar belakang Petrus mencerminkan respon pemerintah terhadap kondisi sosial yang dinilai darurat. Namun, kebijakan ini menimbulkan kontroversi karena dilakukan di luar jalur hukum dan dianggap melanggar hak asasi manusia.